Oke, selamat pagi Dokter Andi Wijaya, dokter Selamat pagi. fisioterapi praktek di Jakarta. Terima kasih Selamat banyak pagi. atas waktunya hari ini. Hari ini kita bicara tentang slip disc HNP, herniated nucleus pulposus. Kalau istilah Indonesianya kecencit, disknya jelinya keluar. Kita berdua ya, kita menangani masalah ini banyak sekali. Kalau saya 2 bulan pertama, kalau pasien terkena slip disc, terkena HNP, 2 bulan pertama ini saya sebut golden window period. Karena kemungkinan sembuh sendiri tinggi banget tanpa harus melakukan operasi. Jadi kalau masih di golden window period, saya refer ke fisioterapi, saya kasih obat, saya tidak operasi. Kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya ada kelemahan otot. Betul. Atau ada cauda iguana syndrome, nggak bisa kencing, itu harus operasi. Tapi selain itu, selama di golden window period, saya treat dengan cara tanpa operasi, dan saya selalu refer ke fisio. Banyak pasien yang nanya, refer ke fisio ngapain? Ya, mungkin sekarang kita berbicara dengan fisioterapis, jadi Dokter Andi bisa menjelaskan kalau pasien datang dengan HNP, apa yang dilakukan. Terima kasih Dr. Tony atas perkenalannya. Mungkin setiap fisioterapi sama seperti setiap dokter mempunyai metode yang berbeda-beda gitu ya. Ini dari metode saya pribadi. Ini yang saya lakukan ketika menerima pasien dengan HNP atau slip disc. Jadi di setiap HNP atau slip disc itu pasti ada penyebab spesifik kenapa yang membuat dia sakit. Apa sih yang membuat disknya semakin inflame? Apa yang membuat disknya semakin parah, sarafnya semakin kejepit? Nah, biasanya saya akan mencari sebenarnya posisi spesifik apa yang bikin sakit. Apakah posisi bungkuk, atau posisi tegap, atau miring. Ketika kita bisa menemukan apa yang bikin sakit, wah, kita tahu nih, misalnya bungkuk bikin sakit. Kalau begitu, berarti kita hanya harus menghindari semua gerakan yang bungkuk dan memberikan pasien cara atau modalitas atau tips untuk dapat bergerak tanpa bungkuk sehingga seperti Dr. Tony bilang bisa sembuh sendiri dalam 2 bulan pertama ini. Jadi menurut saya yang paling penting dari segi fisioterapi itu bisa ngajarin pasien dan bisa menemukan gerakan yang aman bagi pasien untuk dapat bergerak dan beraktivitas. Karena kalau yang biasanya terjadi di golden period ini, di mana bisa sembuh sendiri, ketika pasien melakukan gerakan yang bikin sakit terus, dia nggak sembuh-sembuh. Ada inflame, disknya slip, tapi pasiennya nggak tahu nih kalau bungkuk sakit. Dia tiba-tiba bungkuk. Aduh, golden periodnya nggak sembuh-sembuh jadinya. Iya. Iya, itu biasanya langkah awal aku, nemuin position of comfort. Aku bisa bilang di hampir 80-90% kasus, itu ada position of comfort di mana biasanya yang bikin sakit itu adalah posisi bungkuk, nunduk, dan kakinya lurus ya. Ya. Bedanya apa kalau pasien sakit pada waktu posisi membungkuk dibanding dengan posisi tegak atau ke belakang? Bedanya apa? Kalau kita ngomong secara umum, kalau aku ngomong secara umum biasanya ya, kalau saraf kejepit itu sakit di posisi yang flexion, yang bungkuk. Itu masalah dengan disk. Kalau posisi tegap atau extension biasanya lebih ke kasus-kasus pada sendi seperti spondylolisthesis atau spondylolisis, biasanya seperti itu ya, Dok. Ya. Tapi terkadang di sebagian kecil kasus saraf kejepit itu juga bisa disebabkan oleh posisi extension. Mungkin boleh dibenerin kalau aku salah, mungkin ketika kasus sarafnya itu neural underhook namanya kalau nggak salah ya. Iya. Dia kadang-kadang jadi bisa saraf terjepitnya ada di foramen, di foramina, di tempat di mana sarafnya keluar dari tulang belakang di samping. Saat kita ke belakang, rongga ini menyempit. Jadi kalau pas di situ, pasien sakitnya pas ke belakang, extension. Tapi sebagian besar pasien yang terkena HNP akan mengeluh saat membungkuk, benar sekali. Betul. Bagaimana kalau membungkuk sakit, tegak sakit, ke belakang sakit, gimana dok? Kalau semuanya sakit, berarti kan kita nggak bisa menemukan position of comfort. Berarti langkah berikutnya saya akan mencari
sebenarnya force apa yang bikin sakit? Apakah ketika ditambahin compressive force sakit? Maksudnya compressive force itu ketika berdiri kan ada gravitasi menekan ke bawah. Ketika duduk gravitasi menekan ke bawah. Apakah berdiri dengan duduk dibanding dengan tiduran lebih sakit berdiri apa duduk? Kalau misalnya ketika compressive force sakit, kita bisa mengurangi compressive force-nya. Misalnya dengan traksi, dengan traction, atau misalnya kita beberapa gerakan atau terkadang kita menguatkan otot perutnya supaya ketika otot perutnya lebih kuat dia bisa ngurangin compressive force di spine-nya. Seperti itu biasanya. Selain mencari position of comfort, Ya. ada lagi apa yang dilakukan dari fisioterapi point of view? Ya, satu kan mencari position of comfort. Kedua, kita mencari kalau udah nemu position of comfort-nya, aku bakal nyari movement hack-nya. Jadi saya bakal mencari cara agar pasien tetap dapat bisa bergerak dan beraktivitas tanpa sakit. Maksudnya, kalau misalnya kita ngomong tadi kan, oh pasien sakit nih pas bungkuk, ya. Yang bakal saya lakukan kalau begitu, saya bakal ngajarin pasien untuk keep spine-nya neutral dalam gerakan-gerakannya. Misalnya ngambil barang ke lantainya, kita keep spine-nya neutral. Ketika bangun dari kursinya, kita keep spine-nya neutral. Atau misalnya kalau pasien sakitnya ketika extension, ketika tegap, yang bakal kita go further, saya bakal menghindari semua gerakan yang extension dan ngajarin pasien untuk bergerak lewat hip instead of the spine. Sehingga tisunya bisa, slip disc-nya bisa heal sendiri. Nah, terus habis itu baru biasanya saya kasih latihan yang sesuai. Kalau misalnya sakitnya ketika extension, seperti yang saya bilang, kita mau bergerak lewat hip. Jadi saya bakal ngajarin pasien untuk melakukan gerakan hip extension. Misalnya seperti latihan glute bridge. Seperti itu. Biasanya pasien kalau kesakitan Ya, cenderung tidak melakukan aktivitas, tidur, betul. dan tidak beraktivitas. Itu betul atau salah, Dok? Ketika kebanyakan bergerak, misalnya lagi sakit dipaksa terus, tentu saja nggak bagus, nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau kebanyakan rest, istirahat, itu juga nggak bagus. Karena di kasus muskuloskeletal ini, pergerakan atau movement itu merupakan salah satu hal yang mempercepat penyembuhannya dengan catatan movementnya tidak memperparah rasa sakitnya. Terus ada lagi yang dilakukan misalnya strengthening exercise atau nerve gliding exercise. Ya, Bagaimana? benar. Betul, biasanya kalau nerve gliding exercise itu kita lebih kasih di fase-fase akhir ya, bukan di fase awal. Karena kalau di fase awal nerve gliding terkadang bisa membuat makin parah. Okay. Jadi biasanya di awal-awal kita itu saya ngajarin pasien yang namanya spinal hygiene. Jadi kita benar-benar spine stay neutral supaya bisa sembuh nggak makin parah dan kita bergerak lewat bagian tubuh lainnya supaya tetap bisa beraktivitas dan penyembuhannya lebih optimal. Habis itu baru ketika udah mungkin sekitar 3-4 minggu sampai 5 minggu setelah kejadian bisa kita introduce pelan-pelan nerve gliding atau spinal gliding. Okay. Tujuannya apa, Dok? Strengthening Hmm. exercise sama nerve gliding exercise. Mungkin kalau dari strengthening seperti ini. Pasti ada penyebab kenapa disknya bisa slip. Kenapa disknya bisa keluar. Nah, di kebanyakan kasus penyebabnya adalah otot-otot penyangga, otot core atau otot pantat atau otot perut yang kurang kuat dalam menahan beban sehingga spine-nya tertekan, terkompres dan biasanya di posisi bungkuk yang menyebabkan disknya bisa keluar. Kalau otot-otot penyangganya kuat, dia bisa lebih menahan compression force-nya sehingga tekanan di spine-nya tidak besar. Gitu. Jadinya nggak terjadi si slip disc-nya itu. Bagaimana dengan nerve gliding? Tujuannya Oh, apa melakukan nerve gliding ya. exercise? Kan di awal-awal tadi kita bilang kita mau supaya inflamasinya dan slip disc-nya dan luka di pinggangnya bisa sembuh dulu nih. Ya kan? Agar lukanya bisa sembuh, kita nggak boleh ngapa-ngapain lukanya awal-awal kan. Kalau kita gerakin makin sakit. Setelah kita istirahatin 3 minggu, nah terkadang struktur-struktur di pinggangnya itu jadi kaku gara-gara udah lama nggak kita gerakin nih. Nah maka dari itu ketika udah 3 minggu, udah sakitnya luka awalnya udah oke, kita melakukan nerve gliding supaya sistem saraf dan struktur-struktur di sekitarnya bisa bergerak bekerja dengan normal lagi. Oke, baik sekali.
So, Dokter Andi kan punya YouTube channel ya. Di situ apakah ada cara melakukan core strengthening exercise? Apakah pasien bisa melakukan sendiri atau harus ke fisio dan dilakukan oleh fisioterapi? Satu gerakan, misalnya kita lakuin gerakan plank, ya, itu kita bisa menggunakan lebih dari 6 macam otot fokusnya. Jadi saya bisa plank dengan fokus ke bahu, saya bisa plank dengan fokus ke paha, saya bisa plank dengan fokus ke perut. Jadi pastiin ketika ngelakuin gerakannya, kalau mau dicoba sendiri, Anda merasakan otot yang tepat aktif. Jangan pas ngelakuin plank berasa di pinggang, kan salah seperti itu. Jadi kalau mau dicoba boleh, tapi saran saya mungkin harus disupervise dulu supaya tahu. Oke. Jadi plank itu bukan sesimpel plank, tapi ada beberapa otot muscle group yang bisa diaktifkan ya. Kalau salah bisa berbahaya ya. Berbahaya, betul. Betul. Oke. Karena biasanya pasien banyak yang bilang ke saya, "Dok, saya udah ngelakuin plank tapi kok malah pinggang saya yang sakit." Berarti kan ngelakuinnya salah gitu. Oke, Dok. Sebelum kita akhiri, ada tambahan yang mau ditambahkan? Mungkin kalau dari saya, kalau bagi yang terkena saraf kejepit atau slip disc, pertolongan pertama yang bisa Anda lakukan itu Anda bisa mencari sendiri ini gerakan spesifik apa sih yang bikin sakit, apa yang bungkuk, apa yang tegap. Kalau Anda udah tahu itu bakal lebih mudah banget dalam gerakan sehari-harinya, jadi nggak tiba-tiba sakit gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Andi atas waktunya dan penjelasannya. Dokter Andi ini sekali lagi adalah YouTuber. Penonton YouTube channel saya bisa nonton YouTube channel Dokter Andi Wijaya, The Indo Physio. Terima kasih Dokter. Oke, bagi yang suka video ini jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang lain, dan sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye.